Oke teman-teman, saya sekarang balik lagi ke Bapak yang tadi mau diajak wawancara, mau menjelaskan perihal tentang kampung jadi-jadian atau kampung siluman. Tadi kan kita udah keliling-keliling, banyak banget rumah-rumah kosong yang bentuknya sama, denahnya sama, tapi tidak ditempati ya Pak ya. Nah, Iya. ini saya ngobrol sama Bapak siapa nih? Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya, Bapak Asmat. Bapak Asmat ini yang tinggal di kampung jadi-jadian ya Pak ya? Iya, betul Kampung sekali. Siluman. Ya, kampung jadi-jadian. Pak Asmat, gimana sih sejarah dan ceritanya nih bisa dikatakan kampung ini kampung jadi-jadian atau kampung siluman? Julukannya tuh asalnya dari mana atau gimana? Apakah kampung ini tiba-tiba ada atau gimana gitu? Iya. Sebetulnya gini ya, bisa juga disebut kampung siluman atau kampung jadi-jadian. Ah, Ini berawalnya kan dengan dampaknya adanya pembangunan bandara internasional. internasional yang Jawa tepat Barat. di Jawa Barat ini. Ah, Nah, awalnya kami ini dan ditambah dengan yang orang Impes. Awalnya dari dusun Cinta Karya atau kampung Cinta Karya yang sekarang sudah tergusur semua, Oh. dipakai bandara. lahan bandara. Terus? Di situ tuh dulu kurang lebihnya udah ada kakak 610 kakak. Nah, Di sini atau di sana? di Cinta Karya. Kalau Terus? ini kan yang namanya rumah hantu atau kampung jadi-jadian itu faktornya ada dua faktor. Nah, gimana tuh Pak? Yang pertama ada faktor memilih tempat ke sini. Nah, dan yang utamanya mah ada orang-orang investor yang sengaja membuat rumah sengaja supaya dia itu rumahnya ini kena gusuran dengan era bandara gitu. Oh, gitu. Era Tuh. barunya mungkin. Era baru enggak, jadi intinya impes lah. Membikin impes supaya aprisal bangunan harganya harganya naik gitu ya, melambung. gitu. Dan di sini bisa juga disebut kampung jadi-jadian juga bisa. Memang kan adanya rumahnya juga asal jadi ya. Istilahnya enggak dikonsep buat rumah, asalnya Asal berdiri aja asal mungkin. berdiri, dan tadinya itu cuma beberapa hari lah untuk diaprisal kembali. Ternyata sekarang sudah 5 tahun ya, termasuk gubuk yang ditempatin itu juga sama. Jadi ya inilah terjadinya adanya dampak bandara itu, makanya yang disebut rumah hantu atau kampung jadi-jadian itu berawal dari niat ada investor dan ada orang yang menanam saham sengaja buat diaprisal lagi sama pemerintah Jawa Barat gitu. Oke. Jadi dulunya ini teman-teman Bapak siapa tadi? Bapak Asmat, Bapak Asmat ini tinggal di salah satu perkampungan Cinta Karya. Cinta Karya, sekitar 600 kakak lebih dari kampung Cinta Karya pindah ke sini ya Pak atau Iya, gimana? Pindah ke sini karena lahan yang di sana dibeli oleh pemerintah buat dijadikan pusat bandara internasional Jawa Barat ya Pak ya? Iya, Nah, betul. tujuan datangnya Bapak Asmat ke sini membangun rumah atau membangun kampung jadi-jadian, kampung siluman di sini itu supaya kan tadinya lahan kosong kayak gini biasanya dibeli harga murah ya Pak ya? Iya. Supaya harganya naik, harganya tinggi lagi karena banyak banget investor-investor yang tidak apa istilahnya asal bangun rumah, asal jadi tidak ditempati. Iya. Jadi kampung ini dijuluki kampung jadi-jadian, tujuannya supaya tergusur oleh proyek bandara atau jalan tol. Iya, Betul. Tujuannya seperti itu kan Pak? Iya, Supaya betul. harganya naik melambung tinggi. Ternyata sekarang udah kurang lebih selama 5 tahun itu tidak terkena gusuran bandara, tidak terkena gusuran jalan tol ya Pak ya? Bahkan jalan tol juga malah belok. Malah belok, tadinya mau ke sini malah belok karena tahu di sini banyak banget yang membangun rumah asal-asalan supaya bisa melambung harga tinggi ya Pak ya, tujuannya Iya, seperti betul. itu. Jadi ini terus gimana ya Pak ya? Dulunya di sini tuh ada berapa kepala keluarga sih Pak? Waktu pertama bangunnya tuh? Waktu pertama bangunannya mah nggak ada, justru waktu pertama bangun tuh nggak ada penghuni, semua juga kosong termasuk yang ini. Cuman bangunan rumah doang. Bangunan rumah doang asal jadi. Terdapat berapa bangunan rumah loh Pak? Ya sekitar 150-an lebih lah. 150-an rumah berjajar di sini. Berjajar. Tapi sekarang mah hanya tinggal beberapa puluh saja Pak ya? Ya, beberapa puluh itu kan udah tumbang dengan usia yang terlalu lama dan kena ya dampaknya juga dampak ya, Pak. Karena hancur tadi banyak ya rumahnya, iya. banyak yang hancur-hancur. Jadi ya sebetulnya mah itu bukan masyarakat itu mendapat untung, malah semua pada rugi. Pada buntung. Terjadinya ada kampung jadi-jadian ini tuh gitu, jadi dibikin ulah-ulahnya Sendiri. kitanya juga gitu. Tadinya pengen untung malah buntung. Malah buntung. Emang ini Pak, saya mau tanya nih, kalau misalkan diberi lahan kosong kayak gitu ya Pak ya sama Iya. pemerintah,
itu dibelinya dengan harga berapa, tapi kalau misalkan ada rumahnya kayak gini dibelinya dengan harga berapa, apakah perbedaannya nyampe 2 kali lipat atau gimana gitu Pak? Ya ada appraisal zona itu kan kelas Appraisal. 1 kelas 2 kan gitu. Appraisal zona itu mas gimana? Ya kalau ada rumahnya kan otomatis appraisalnya kelas 1 ya. Kalau yang kosong itu kan lahan kosong. Jadi sekitar kejadiannya tuh berubah kisaran 50% lah. 50% berarti hampir setengah harga ya Pak? Setengah harga. Kalau misalkan tanah ukuran di sini hitungnya bata atau arus sih Pak? Bata masih bata. Kalau misalkan punya lahan tanah 100 bata, itu kalau lahan kosong hanya dibeli misalkan 1 juta 1 bata aja, cuma 100 juta ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ada bangunan rumahnya itu bisa nyampe sekitar 200 jutaan. Oh gitu. Jadi tujuannya bikin kampung ini, bikin rumah segini seadanya itu supaya appraisalnya itu harganya melambung tinggi, naik ya Pak ya. Emangnya pemerintah nggak lihat gini Pak, nggak lihat dari kondisi bangunan, misalkan bangunan kayak gini mah mungkin beli tanahnya aja, ganti rugi buat bangunan aja paling 30 jutaan 20 jutaan kan beres bikin rumah kayak gini Pak. Ya enggak. Tetap aja setengah harga. Memang awalnya itu kan seolah-olah apa yang ada di dalam tanah itu dibeli gitu. Jangankan bangunan ya, pohon pun juga, pohon apa aja dihitung dibeli gitu. Ya, apalagi ada rumahnya gitu kan, jadi harganya itu udah lain. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Nah, berapa lama nih? Baru 6 menit Pak. Baru 6 menit udah lebih, kalau disatu-satuin ini 6 menit cuma kita ngobrol kayak gini doang. Iya, Kalau iya. tadi sambil jalan-jalan udah hampir 15 menitan. Iya. Tapi lanjut aja Pak. Oke, Cerita siap. lagi sok. Iya. Ya itu istilahnya kami dampaknya ada bandara yang bangunan internasional di sini tuh sudah merasakan banget semua dampaknya. Itu bukan penambahan istilahnya semakin maju, bahkan terjadinya ada musibah dunia juga ya, yang namanya kemarin COVID Corona. Bandara itu kan sekarang Sepi banget, sepi, nggak ada penerbangan. Iya bener. Jadi dampaknya ya inilah, kampung jadi-jadian itu dengan perpanjangannya waktu jadi semuanya hancur berantakan sama alam gitu. Oke. Tapi ini rencananya ada nggak rencana kedepannya ini mau jadikan apa ke tempat ini? Ya rencana mah dari awal pun pemerintah sudah mengatakan bahwa ini itu zona merah. Zona Intinya nggak boleh dihuni sama warga. Makanya di sini ya kami asal ada aja, berharap penambahan nilai tanah gitu. Oh iya, nilai jual tanah ya Pak ya. jual. Berarti kalau tanah-tanah di sini mah belum dibeli sama pemerintah, Belum. masih milik atas nama pribadi ya. Milik pribadi warga Masih gitu di daerah sini mah. Berarti di sini mah sekitar kampung jadi-jadian atau kampung siluman ini mah nggak ada rumah yang permanen ya Pak ya? Nggak ada rumah emang yang sengaja asal jadi aja. Ini mah sekarang udah layak lah, dulunya mah masih banyak Tanah. pohon, banyak tanah, yang penting ada Kampung, wujudnya rumah aja, rumah gitu kan. biar harganya tinggi. Harganya tinggi. Ternyata ya kamuflasenya ketahuan sama pemerintah gitu. Jadi istilahnya cara liciknya mungkin atau gimana? Iya, Jadi bahasa kasarnya cara liciknya udah ketahuan sama pemerintah. Jadi jalan tol juga tadinya mau ke sini malah belok-belok. Akhirnya belok. Iya, itulah Jadi kesalahan. masyarakat sini mau untung malah buntu. Buntu. Seperti itu. Kalau ini apa? Habis sendiri Bapak bangun rumah kayak gini nih untuk menjadikan kampung ini kampung jadi-jadian, rumah asal jadi, ini habis anggaran berapa sih Pak? Ya dulunya makan asal jadi aja ya, paling ukuran segini mah sekitar habis sampai 7 juta lah. 7 juta. Habis 7 jutaan ya Pak ya? Itu di luar material ya. Oh, Di luar material. Kalau sama material sama itu mah ya sekitar 13 jutaan. berarti golongan 15 juta bikin kampung jadi-jadian satu rumah itu habis anggaran sekitar 15 jutaan ya Pak ya? Ya, itu juga tergantung tipe ukuran lebarnya gitu kan. Nah ini Pak, saya pengen tahu kan ini tadinya lahan kosong. Tadinya mau dibeli sama pemerintah itu berapa sih Pak? Yang udah nih ya, yang kampung Cinta Karya. Punya saya sendiri ya, memang kelas 1 kan. Waktu tahun 2014 itu dibeli per bata itu 750 ya, per bata itu tanahnya. Nah kalau appraisal rumah itu tergantung tipe, ada yang permanen, ada yang semi permanen gitu kan. Nah terus setelahnya dampak ada pembelian dari pemerintah, kami semua tuh kejebak. Punya kami dibeli 750.000 per bata, kami beli keluar 1.200.000 itu. Jadi istilah kalau punya tanya 100 bata di Cinta Karya, kalau pindah ke kampung lain cuma 80 bataan 70 bataan ya Pak? Mengurang Kurangnya karena harga jualnya beda. Kami itu berharap penambahan
penggantian rugi supaya menambah tadinya. Cuman ya begitu terjadinya Enggak, rumah ini itu. kan tadinya rencana mau dijadiin jalan tol, yang ini bukan di Cintakarya Pak ya? Ya, Di sini tuh ditawar perbatannya sama pemerintah berapa sih Pak dulunya? waktu dulu ya memang kan setiap tahun appraisal lain ya. Hah, Nah yang kalau yang kemarin mah sekitar yaitu ada kelas-kelasnya. hah. Yang kemarin itu dibeli sama pemerintah itu sampai per batang 4 juta itu. Enggak, Yang- maksudnya Pak waktu lahan yang kosong, dulu. waktu lahan kosong dulu tuh mau dibeli berapa ini rencana tanah ini teh? Oh, cuma 600 per 600.000. Tujuan Per Bapak kan bikin rumah ini supaya harganya naik. Iya. Jadi naiknya jadi harga berapa Pak? Ya itu tadi kan sampai dari 600.000 sampai kemarin kan sampai 4 juta ya. Oh iya pasti ya, perbandingannya emang lumayan tinggi, makanya masyarakat mendingan ngeluarin anggaran biaya sekitar 15 jutaan bangun kampung siluman, kampung jadi-jadian kayak gini supaya harganya melambung tinggi. Kalau hanya lahan kosong mah hanya dibeli per batanya tuh 650.000. Kalau sekarang udah ada rumah kayak gini itu bisa dibelinya sekitar 4 jutaan. Iya. Tapi kalau dibeli 4 jutaan kan yang menetap tinggal di sini seperti Bapak contohnya. Iya. Seperti Bapak tadi yang di bawah ada yang contohnya apa ya? Iya. Yang kalau di sebelah sana mah kan masih banyak banget ada rumah tapi kosong. Kosong. Itu dianggap kan tanah kosong mungkin atau gimana? Nah, justru ada appraisal baru kemarin itu, Ah. makanya kami di sini tuh kalau yang tidak masuk appraisal seperti yang namanya rumah kan, ada orangnya, ada listriknya, ada Ah. kamar mandinya, ada kamar tidurnya, itu Ah. appraisal, oh berarti benar rumah. Ah. Nah kalau yang kosong-kosong itu ya sewajarnya gitu dibelinya. Jadi anggapnya lahan kosong Lahan aja lah. kosong. Berarti balik lagi ke lahan Iya. kosong ya Pak ya. Oke, Bapak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Iya, Karena ini siap. udah lama, udah Sama-sama. hampir sekitar 20 menitan, 20 menit lebih nih kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sambil ngobrolnya sih cuma 11 menit, cuman tadi sambil perjalanan lihat-lihat kondisi perkampungan udah hampir 20 menitan. Kasihan juga penonton kalau nontonnya lama-lama sampai 1 jam 2 jam. Kalau misalkan kita ngobrol panjang lebar ini nggak cukup waktu 1 jam 2 jam ya Pak, bahkan 3 Iya. jam juga nyampe. Ya kalau gimana asal usulnya kampung jadian mah ya panjang Ceritanya, Panjang. tapi pada inti dan pokoknya supaya pengen menaikkan harga tanah aja gitu ya Pak ya pada intinya. itu. Oke. Pengen menambah aset. Oke Pak Asmat ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Semoga gitu, ya. maksud dan tujuan Pak Asmat yang tadi diceritakan itu bisa terrealisasi lah, Amin, terdengar amin, oleh sama amin. pemerintah ya Pak ya. Iya, amin, Kasihan siap. juga karena tadinya tujuannya dibikin bandara ini supaya adanya lapangan pekerjaan, Ya. masyarakat di sini perekonomiannya maju. Karena ada wabah Covid kemarin malah mundur. Nah ya Pak ya, malah terpuruk. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga kalian semua diberkahkan hidupnya, Amin, dipanjangkan umurnya. Silahkan kalian komentar di bawah menurut pendapat kalian masing-masing. Tapi ingat, komentar yang positif, jangan komentar yang negatif. Saya pribadi Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.